Ada orang yang merasa menderita, terpuruk sampai gantung diri. Kenapa? Merasa tidak bahagia. Namun hari gini, Masya Allah, iptek sudah berkembang di mana-mana. Medsos ngampar. Zaman baheula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa menjumpai Anda pemirsa di rumah di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Bersama juga dengan Rangginang. Mama, dari tadi mukanya ke Rangginang, saya mah ke Moci. Kunantaran Rangginang nata juga empuk tak etama. Oh iya. Pokoknya Rangginang anu ngabagal teh geuning. Kalau ini gimana mah? Eta mah teu sanggup ah. Karena lotong laos. Tah. Oke. Yuk meni megar tapan. Iya. Nanti ya mah kita makan ya. Kita sapa dulu yang bawa oleh-oleh ini siapa saja coba. Kita absen yang pertama dari Majelis Talim Nurul Hidayah Bogor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Majelis Talim Al Islah Tando Jalur Sukabumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, di sini ada yang suka ikut arisan nggak? Ada yang suka, ada yang nggak nih. Ada aksi ibu-ibu hobi pamer emas hingga arisan senilai 2,5 miliar di media sosial. Nih, jadi viral dengan perhiasan emasnya bukan hanya kalung, gelang atau lainnya, tapi tasnya juga emas. Dia memamerkan tas yang terbuat dari emas, rangkaian kalung gelang, anting hingga tas yang membuatnya seperti toko emas berjalan katanya. Jadi publik kembali dikejutkan dengan gaya hidup sekelompok perempuan di Makassar. Dalam unggahan kelompok ini tampak sedang arisan dengan jumlah uang mencapai 100 juta per bulan. Dan anggotanya ada 25 anggota yang artinya tiap kali arisan digelar seorang yang dapat kocokan itu berarti 2,5 miliar. Wow. Ikutan yuk mah. Itu arto sadayana atana campur daun nangka. Tapi ya kalau mampu mah ya silakan. Tapi kadang-kadang ada yang memaksakan diri untuk bisa ikut komunitas itu gitu mah. Cuman apapun yang terjadi tidak perlu di open bar. Tenang open bar dibuka. Biar orang lain semua tahu. Kenapa? Karena tidak semua orang punya kemampuan seperti itu. Takutnya menyakiti yang lain. Bukan takutnya, pasti. Oke. Pasti menyakiti orang yang tidak punya kemampuan. Akan melukai perasaan orang yang tidak pernah mengalami itu. Punten dalam tanda kutip. Hari gini kadang-kadang lihat orang-orang ibu TV. Saya punya TV, ibu punya TV? Wih hebat banget Mama Ya. punya TV. Ya, alhamdulillah doain. Jadi saya punya TV, saya nonton di TV. Orang lain mah kadang-kadang punten dalam tanda kutip makanannya di tempat sampah. Ada yang makan nasi aking. Seandainya punten mereka menonton acara seperti itu. Apa mereka tidak terluka? Ya. Kok orang ini bisa miliaran duit? Ya. Bisa emas sampai ngajajar sampai tas aja dari emas. Saya makan dia susah. Apa tidak menyakiti orang? Ya. Apa tidak melukai perasaan orang? Makanya dihindari, jangan semuanya pamer. Nggak dilarang juga kalau mau punya mah mangga. Kalau Tidak mampu dilarang. gitu ya. Tidak dilarang. Islam tidak melarang orang jadi kaya, tapi yang dilarang adalah manusia tidak boleh pamer. Gue gitu loh. Siapa lu? Semua terdapat dalam genggaman kita. Hakikatnya milik Allah. Kalau niatnya untuk memotivasi orang. Memotivasi bagaimana? Pakai rasio.
Dimotivasi itu seandainya orang kebluk nggak mau kerja, motivasi. Bangun jangan tidur mulu. Itu motivasi. Bukan jangan miskin mulu, kaya. Kan likuli sain kodro. Semua ada kodarnya. Sore hari makan kolak pisang raja. Rasanya enak, membuat tersenyum lebar. Kebahagiaan cukup disimpan saja. Karena tak semua harus diumbar-umbar. Seperti itu kata Mama tadi ya Maya. Betul. Kebahagiaan. Semua orang ada kebahagiaan masing-masing. Ya. Tapi tidak semua orang memperolehnya. Oke, makanya kebahagiaan tak harus diumbar di sosial media mungkin gitu ya. Nggak usah. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Kebahagiaan tidak harus diumbar di medsos. Tidak usah diumbar di depan orang. Semua manusia berharap hidupnya bahagia. Semua manusia berharap mendapatkan satu kata yang disebut bahagia. Betul apa betul? Cuman apakah semua orang mendapatkan yang disebut dengan bahagia? Belum tentu. Ada orang yang merasa berbahagia kalau dia jadi orang kaya raya. Ada orang yang merasa berbahagia kalau dia punya suami. Ada orang merasa berbahagia kalau dia punya anak. Ada orang yang merasa bahagia kalau dia seorang pejabat, seorang terkenal, seorang hebat. Beda-beda kan? Ya. Karena harapan orang tidak sama. Visi misi orang tidak sama. Bolehkah kita mengharapkan itu? Boleh. Tapi apapun yang kita lakukan wajib berusaha. Wa an laisa lil insani illa masa. An-Najm 39. Kalian manusia tidak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kalian usahakan. Apa yang kalian kerjakan. Tanpa usaha apapun keinginan Anda tidak akan dicapai. Wajib bekerja, wajib berusaha ini dunia. Masya Allah. Apakah semua kebahagiaan yang kita harapkan sesuai dengan yang diinginkan oleh individu Anda ini akan tercapai? Belum tentu. Ada orang satu yang benar-benar merasakan bahagia luar biasa. Dua, ada orang yang merasakan setengah bahagia. Ada orang yang merasa tidak bahagia. Ada orang yang merasa menderita, terpuruk sampai gantung diri. Ya. Kenapa? Merasa tidak bahagia. Namun hari gini, Masya Allah, iptek sudah berkembang di mana-mana. Medsos ngampar. Zaman baheula, zaman saya, kalau pengen ngobrol sama orang jalan dulu. Ketemu orang, ngobrol. Ketemu orang, 2-3 orang baru ngerumpi. Hari gini, di WC, di kamar mandi, di dapur bisa ngerumpi, bisa ngobrol. Bener nggak? Masya Allah, ada gadget, ada HP, bisa ngerumpi sembari masak nungguin daging empuk ya. Bisa cengar kenyengir lihat kelakuan orang. Gara-gara medsos, gara-gara iptek. Silahkan kalau kita merasa bahagia dengan mensyukuri nikmat Allah. Kenapa? Sadar? Dalam genggaman kita semua terdapat dalam diri kita. Hakikatnya milik Allah. Cuma dititipin, diamanatkan sama kita. Betul apa betul? Tuh. Kecantikan, ketampanan, kekayaan, harga diri, ketenaran. Kemudian juga pangkat, jabatan. Itu milik Allah dititipin sama kita. Yang benar Allah mengajarkan berhamdalah, mensyukuri nikmat. Bukannya pamer. Punya suami pamer. Suami saya ganteng. Dia nggak tahu arti ganteng ya. Gangguan telinga. Ya Allah saya punya kekayaan. Rumah mewah kebeli 7 lantai misalnya. Ya Allah saya punya jabatan. Nggak turun-turun. Alhamdulillah seumur hidup jabatannya. Semuanya berhamdalah kepada Allah. Jangan dipamerkan kepada orang. Kalau ada orang pamer punya suami. Pamer punya istri cantik. Yang gak punya suami yang jomblo. Ya Allah enak banget ya punya laki. Gua kagak. Yang suaminya ganteng. Lihat suami saya. Ganteng. Mana baik. Mana duitnya banyak. Sayang sama saya sebagai istri dan anak-anaknya. Bagaimana kalau jadi penyakit ain?
Iya betul. Ada orang tidak suka dengan Anda, Iya, membahayakan Anda. Hati-hati. Bersyukur kepada Allah itu yang benar. Kita sebagai seorang yang beriman harus punya rasa malu. Al-haya su'batu minal iman. Rasa malu merupakan bagian iman. Maksudnya apa? Kalau Anda punya Bitcoin, terang Ipan Bitcoin, anu bulet nggak gorolong. Nah, jadi yang namanya malu dengan iman itu satu keping uang, koin ibaratnya. Satu iman, satu malu. Kalau iman ada, malu ada. Kalau iman tidak ada, tidak punya malu. Kalau malu tidak ada, iman tidak ada. Makanya iman dengan malu bersatu. Kalau kita punya rasa malu, jangan pamer segala macam. Bersyukur kepada Allah, berhamdalah kepada Allah. Pakai apapun kelebihan yang Allah berikan kepada kita di jalan yang Allah ridho. Bukan dipamerkan. Oke. Penyakit airnya itu yang bahaya Maya. Dilihatin orang iri. Gurubrak, jatuh dari motor. Oke, yang jelas kita tuh harus sadar semua kebahagiaan itu diberikan oleh Allah. Dan itu bisa menjadi kenikmatan, bisa jadi cobaan ya Maya. Ya itu hakikatnya milik Allah, cuma dititipin. Oke, sip. Kalau begitu siapa mau nanya? Yang sebelah sini, silakan Mangga Ibu. Ya, silakan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mama, nama saya Leni dari Majelis Taklim Al-Islah Kota Sukabumi, Sukaraja. Tanya Mama yuk. Ayo. Mama gini ya mau nanya, bagaimana hukumnya kalau pamer kebahagiaan di medsos tapi itu teh pura-pura gitu? Oh iya. Oke Leni. Pura-pura maksudnya. Pura-pura bahagia. Atau oh ini mobil saya padahal bukan gitu maksudnya. Bukan gitu ya. Bohong gitu ya. Ya bohong. Berhayal dia kaya padahal tidak sama sekali. Halusinasi. Rasul memiliki 4 sifat. Yang pertama sidik, benar, jujur. Rasul mengatakan alaika bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal barri fa innal birra yahdi ilal jannah. Jadilah kalian orang yang jujur. Kejujuran mengantarkan kalian kepada kebaikan. Kebaikan mengantarkan kalian ke dalam surganya Allah. Siapa yang pengen masuk surga? Ngacung! Saya. Jadilah Anda orang baik. Siapa yang pengen jadi orang baik? Ngacung! Saya. Jadilah orang jujur. Siapa yang pernah bohong? Ngacung! Saya. Orang bohong tempatnya neraka. Leni. Yang gak ngacung berarti lagi bohong. Pergi ke suatu kota. Ada mobil mewah nyender. Yang nggak tahu yang punya di dalam lagi bobo. Foto gue. Cie mejeng. Mobilku yang baru. Kata yang punya mobil teh. Siapa lu? Kacanya dibuka. Sian deh. Jadi bohong. Teh dosa tempatnya neraka. Leni. Tidak boleh. Oke? Udah mah. Bohong punya orang. Pamer. Ngaku punya kita. Pamer sama orang. Orang tidak punya perasaan malu. Bukan tidak punya bukan tidak punya kemaluan. Bukan. Rasa malu. Oke. Tapi kalau buat bercandaan doang gimana mah? Bolehlah bercanda sama. Tapi jangan mobil orang. Mobil teman-teman kita. Ya. Teman-teman kita tukang bercanda. Sama-sama tukang bercanda. Tidak masalah. Menghibur diri biar gak bete. Cuman punten. Kita punya teman, punya sahabat. Harus tahu karakter dia. Dia baper gak? Gampang marah nggak? Gampang tersinggung nggak? Dia mau enjoy nggak? Kalau sama Ipan diapain? Emang gue pikirin dia Ipan terserah gue. Oke. Tergantung niatnya ya Mama ya. Gitu. Ya. Allah, niat nggak niat? Mobil batur pamer. Niat nggak niat? Dosa. Leni lu bela diri aja udah gue ngomong juga. Niat nggak niat? Walaupun niatnya biar mejeng salah. Lu udah ngibul dari awal Leni. Oke. Udah. Makasih Ya udah, Mama. emang begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia masih bela diri ya. Kalau niatnya kagak, kalau punya lu punya orang. Maksudnya kalau niat bercanda maksudnya kan. Jadi ada orang pulang beli gado-gado pulang ada mobil mewah foto. Alhamdulillah sudah nabung dapat bisa beli ini juga.
Gado-gado sana gitu. Bukan mobilnya. Boleh. Nah ini yang karetnya 2 pedes. yang cabenya 1 karetnya hiji. Yang pedes banget dirobek dikit. Ya. Takut letik kok mana sok nitah mau digado-gado kawarin ce uju. Yaudah kalau gitu lanjut lagi, siapa yang mau nanya? Ini silakan Mangga. Lipstiknya bagus banget ini ya. Bisa matching sama jilbab ya. Harus. Ya sok Mangga. Gaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Teti Kusmayanti dari Majelis Taklim Nurul Hidayah, Hambaro Bogor. Tanya mah yuk. Ayo. Mau tanya nih mah, gimana menyikapi orang yang selalu pamer di medsos? Masak ini pamer, dipoto, dipejeng. Masakin ada yang ngasih ini, dipamerin. Terus jalan-jalan dengan keluarga atau dengan suami, pamerin, suamiku baik. Terus Nggak usah dengan dilihat teman-teman, Teti, ngapain lu repot? Bener nggak? Maaf. Lu mikir Teti Kusmayanti. Jadi Tekus. Jadi begini, kalau saya kan banyak komentar tuh netizen. Begini nih, apalagi kadang-kadang ceramah kita sepotong-sepotong dikutip, sepotong-sepotong dicampur. Kan udah nyebelin banget. Jadi maknanya jadi berbeda. Nggak gue lihat lagi. Ya udah. Ngapain bodoh amat dilihat menderita batin, sebel, kesel. Ngapain lu lihat urusan orang? Lana amaluna walakum amalukum. Amal lu ya buat lu, amal gue ya tetap gue. Makanya kalau lu masak jangan pejeng-pejeng, kecuali tetangga lu dibagi. jika atul muntah di pejeng tema. Iya, makanya. Terus di bawahnya ada kata-kata gini, nikmat mana yang kau dustakan. Boleh jadi nikmat mana yang kau dustakan. Tapi Islam mengajarkan kalau kita makan, tetangga bagi makan. Kalau kita makan, baunya kecium sama tetangga. Kagak dibagi, deodo es asa kamu leni. Dosa. Oke. Oke, Teti. Nah, jadi satu sisi pamer, satu sisi ada kata-kata yang seperti Iya. itu. Gitu. Itu kata-kata nikmat mana yang kau dustakan. Itu artinya bersyukur kepada Allah tanpa pamer sama orang. Itu sombong. Gue paling kenyang makanan. Semari koret sama orang, percuma lu pamer. Kecuali kalau ada pamer semua orang dibagi. Yang baca itu dibagi semua. Boleh. Waduh. Termasuk yang lihat, yang baca ya mah bagi. Makanya gak usah pamer-pamer. Biasa aja. Ya. Dari dulu gue hidup gak pakai HP. Hidup sampai sekarang. Ya. Anak-anak sekarang mah rempong. Gak bawa HP. Bani kayaknya penasaran. Oke. Oke, Teti. Oke, terima kasih Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.